Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Nurrahma dengan NIM 2011102413198 dari kelas 3H. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang 3 materi. Yang pertama, KVA atau kekurangan vitamin A. Yang kedua, GAKI atau gejala akibat kekurangan iodium. Yang ketiga adalah anemia Fe. Yang pertama, kekurangan vitamin A. Vitamin A adalah jenis vitamin larut lemak yang dikenal baik untuk kesehatan mata dan membantu perbaikan sel-sel tubuh. Jika tubuh kekurangan vitamin A, maka akan terjadi beragam masalah kesehatan seperti gangguan mata, kulit kering, hingga resiko untuk memperoleh keturunan. Mengenai dampak kekurangan vitamin A, salah satu dampak paling umum adalah masalah mata, seperti degenerasi makula, mata kering, penurunan fungsi penglihatan, dan kelainan kornea yang disebut seroptipatalmia. Selain mengganggu kesehatan mata, dampak kekurangan vitamin A adalah kulit kering, mudah terserang infeksi, risiko kanker meningkat, gangguan pertumbuhan pada anak, dan masalah kesuburan. Adanya berbagai hal dapat menyebabkan masalah kesuburan atau infertilasi. Salah satunya adalah kekurangan vitamin H. Tidak hanya pada wanita, gangguan kesuburan akibat kekurangan vitamin A juga bisa terjadi pada pria. Lebih jauhnya lagi, kekurangan vitamin A juga dapat meningkatkan risiko terjadinya keguguran dan kelainan genetik atau cacat bawaan lahir pada janin yang dikandung. Upaya mencegah kekurangan vitamin A dengan mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin A seperti hati, daging ayam dan sapi, ikan salmon, telur, susu, dan olahannya yaitu keju atau yogurt, buah-buahan seperti mangga, belewah, labu, aprikot, cabai, dan jeruk, dan jenis sayur seperti wortel, brokoli, bayam, dan ubi. Yang kedua adalah GAKI atau akibat kekurangan yodium. Perkembangan manusia dapat dicegah dengan pemberian unsur yodium. Yodium sendiri adalah elemen esensi bagi manusia dan hewan karena merupakan unsur penting. Sintesis hormon tiroid, tiroksin, dan tiodotironi. Gejala kekurangan yodium menyebabkan penurunan produksi hormon tiroid di dalam tubuh hingga menyebabkan penyakit tiroid dan penyakit gondok. Hormon tiroid berperan besar dalam mengatur berbagai fungsi anggota tubuh. Seseorang yang menderita kekurangan hormon tiroid akan terjadi gejala sebagai berikut: benjolan di leher, rambut rontok, peningkatan berat badan tanpa penyebab yang jelas, merasa dingin, kulit menjadi kering dan pecah-pecah, gangguan menstruasi, gangguan irama jantung, penurunan daya ingat dan kemampuan berpikir. Dan pada ibu hamil, kekurangan yodium dapat berbahaya bagi janin. Kekurangan yodium saat kehamilan dapat menyebabkan anak mengalami kretinisme, hipotiroid kongenital atau bawaan. Kretinisme pada anak dapat menyebabkan gangguan tumbuh kembang seperti otot yang tegang, stunting, gangguan cara berjalan, tuli, dan sulit dalam berbicara. Penyebab kekurangan yodium adalah kekurangan asupan yodium dalam makanan
yang dikonsumsi. Orang dewasa membutuhkan kurang lebih 150 mikrogram yodium per hari. Wanita hamil membutuhkan kurang lebih 220 mikrogram yodium per hari. Dan ibu menyusui membutuhkan 290 mikrogram per hari untuk memenuhi asupan yodium setiap harinya. Ada beberapa makanan untuk memenuhi kebutuhan asupan yodium sehari-hari. Yang pertama, rumput laut, makanan laut atau seafood seperti udang, kerang, dan ikan tuna, garam beriodium, telur, produk olahan susu seperti yogurt, keju, dan es krim, susu kedelai, kecap, palm kering. Yang ketiga adalah anemia Fe. Anemia Fe atau anemia defisiensi besi adalah salah satu jenis anemia yang terjadi akibat tubuh kekurangan zat besi. Kondisi ini mengakibat penurunan jumlah sel darah merah yang sehat dalam tubuh. Zat besi sendiri adalah mineral penting yang diperlukan tubuh untuk menghasilkan salah satu komponen sel darah merah, yaitu hemoglobin. Hemoglobin sendiri adalah protein yang berfungsi mengangkut oksigen untuk disebarkan ke seluruh jaringan tubuh. Anemia defisiensi besi pada ibu hamil dapat mengganggu perkembangan janin dan bayi. Kondisi ini juga mengakibatkan resiko kehamilan prematur, penyakit infeksi, hingga kematian ibu dan anak. Anemia defisiensi besi adalah jenis anemia yang paling banyak terjadi, yaitu 50% dari seluruh jenis anemia yang ada. Penyebabnya bervariasi. Yang pertama, kekurangan mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Yang kedua, tidak bisa menyerap zat besi dengan optimal. Yang ketiga, mengalami perdarahan. Yang keempat, sedang hamil sehingga membutuhkan lebih banyak zat besi. Anemia defisiensi besi dapat dijaga dengan mengonsumsi makanan-makanan zat besi seperti daging, kuning telur, dan susu. Selain itu, konsumsi makanan atau minuman yang mengandung vitamin C dapat meningkatkan proses penyerapan zat besi. Sekian yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.